di Desa Tunjuk, Banjarbeng, Kalatabanan, terdapat pura dengan cerita magis melegenda. Pura Taman Beji. Pura umum ini memiliki sumber mata air suci yang muncul secara misterius dari dalam batu sangga. Sumber mata air tersebut kini digunakan sebagai tempat meruat orang-orang yang dilanda penyakit non-medis. Bahkan apabila ada yang kerasukan mendadak, air yang berasal dari tempat ini dapat menjadi penangkalnya. Konon pernah ada yang bersemedi di tempat ini dan mendapatkan benda pusaka berupa arca. Namun saat benda tersebut dibawa pulang, keluarganya diganggu oleh sekelompok ular air yang meminta arca tersebut kembali. Pemirsa, tim Misteri Tukul sudah berada di daerah Tabanan, Bali untuk mengungkap misteri di balik Pura Taman Beji. Hal magis apa yang akan mereka temukan di sini? Mana tempatnya, Maggie? Kayaknya kita mesti ketemu sama pemangkunya aja kali ya, Mas. Boleh. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ye. Masuk aja, masuk. Ayo, mari, Pak. Waduh, pemirsa, kita udah mau masuk. Swastiastu. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di negara di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di Banjarbeng, Desa Tunjuk. Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan. Bali. Nih, pengen nanya nih pura ini sebetulnya gimana ceritanya? Ini pura ini adalah pura keluarga kami. Tapi saya dan menjadi jero mangku di Pura Taman Beji namanya, Mas Tukul. Kalau Pura Taman Beji itu adalah pura umum yang digunakan oleh semua umat Hindu yang ada di Bali maupun di luar Bali begitu. Dan digunakan untuk melukat atau meruat yang sudah pernah melukat ke sana, segala macam penyakit dari yang bingung sampai yang gila, banyak pokoknya. Momen. Oh, maksudnya itu penyakit non medis apa medis juga bisa? Kebanyakan non medisnya. Oh, benar. non medis. Berarti kena ini makhluk yang energi. Kena guna-guna. Kalau Ahmad mungkin ini bisa. Ya, saya rasakan sih memang banyak pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi beberapa tahun yang lalu mungkin kekuatannya sangat besar sekali, Mas Tukul. Orang yang benar-benar udah, saya ke dokter udah berapa kali udah nggak bisa sembuh, kemana-mana udah sembuh, dan akhirnya di sini banyaknya. Baik, kita ngobrol di rumah saja. Asik pemirsa, kayaknya kita lebih detail dan lebih abdol itu kita langsung ke rumah beliau. Nah, seperti apa obrolan kita dengan Pak Mangku ini tentang Pura Taman Beji ini. Ini terus Mister Tukul jalan. Bicara soal hal magis, tepat setahun yang lalu, tim Misteri Tukul pernah mengungkap misteri pagar gaib Desa Akah di Kelungkung, Bali. Bicara tentang pagar gaib, ada fenomena unik di Desa Akah, Kelungkung. Wilayah di kabupaten terkecil Provinsi Bali ini menyimpan legenda besar tentang keberadaan perlindungan gaib. Cerita itu begitu melekat pada masyarakatnya yang sangat memegang nilai-nilai tradisi itu. Konon, dinding berbentuk kabut mengitari desa dan memberi perlindungan penuh selama 24 jam. Keberadaan cerita itu pun bukanlah mitos tanpa dasar. Ada 5 buah batu keramat yang diletakkan di beberapa titik terluar wilayah desa. Warga menyebut batu-batu itu sebagai pengancing. Batu itu tak boleh ada satupun yang hilang. Hakikatnya, kelimanya berfungsi sebagai gembok yang berkait satu sama lain secara gaib. Jika kita lihat dari peta, kelimanya membentuk sebuah garis semu yang memutari desa. 5 titik itu berada tepat di barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, dan tengah Desa Akah.
Jika menilik ke sejarah, asal mula diletakkannya batu ini pun melalui proses yang panjang. Di tahun 1800-an, Desa Akah diserang penyihir sakti bernama Dadong Guliat. Banyak penduduk Akah tewas terkena sihir jahat penyihir wanita itu. Karena ulah satu orang, ratusan penduduk Akah kala itu harus dipindahkan ke tempat lain. Untuk menghalau datangnya sihir Dadong Guliang di wilayah baru, 4 orang suci desa berembuk untuk mencari jalan keluar. Akhirnya diletakkanlah 5 batu keramat di segala penjuru untuk melindungi penduduk desa. Makam sang penyihir sakti pun masih berada di distrik Akah. Kegagalannya menguasai Akah membuatnya dilanda rasa penasaran abadi. Kamu nggak izin kan tadi? Ya izin sama Pak Wayan. Pak Wayana itu Pak Wayan. Nah, tahu siapa saya, Pak? Tahu siapa saya, Pak? Tahu. Tadi nggak ada, Pak. Nggak ada yang izin tadi ya. Nggak ada yang izin ke saya. Tepat di sebelah barat daya Desa Akah, Mr. Tukul dan duo Sabun Colek mencoba menelusuri sisi kegaiban batu pengancing Desa Akah lainnya. Kedatangan mereka bak memecah keheningan hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga ini. Langkah mereka seolah mengusik perhatian kawanan makhluk gaib yang konon membentuk perkampungan besar. Gumi Uwuk. Masyarakat Akah tentu tak asing dengan areal angker ini. Secara harafiah, Gumi Uwuk berarti bumi yang telah rusak. Warga meyakini rusaknya tatanan bumi di wilayah ini disebabkan karena kekuatan gaib di masa lampau. Jarang warga Kelungkung yang menyentuh areal ini tanpa tujuan yang pasti. Selain medannya yang susah, goa di Gumi Uwuk ini sangat membahayakan jiwa orang yang cuma sekedar menjajal kesaktian. Ditakutkan kemarahan penunggu halus di sini tak dapat terbendung. Oleh sebab itu harus ditemani pemangku adat setempat jika ingin melakukan sebuah ritual di tempat ini. Biasanya orang yang mendamba sebuah jabatan atau segala hal tentang kekuasaan harus bertapa di goa semalam suntuk. Hanya 1-2 orang saja yang berhasil melakukan ritual di goa ini. Itu pun harus dengan tekad bulat dan prosesi ritual yang sangat panjang. Saya Dina. Ini kan ada keperluan apa Ini ya? mau nanya, apa bener ini ada batu keramat? Ya kalau menurut cerita, ini memang benar ada di sini. Tapi tempatnya memang nggak serem dan tempatnya itu agak ya boleh dikatakan di pinggir kali itu yang terjal. Seremnya itu seperti apa ya, Pak ya? Ini kalau di sini ya, di sini itu ada kayak makhluk-makhluk seperti kita begini, cuman tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya istilah Gumi Uwuk ini, Gumi kan dunia ya. Dunia yang sudah porak-poranda itu, yang sudah diporak-poranda oleh kekuatan-kekuatan mistik itu. Belum kita ke sana, Ya, sejarahnya pernah ada kejadian apa di sini? kejadiannya gini. Kalau menurut penuturan tetua kita ya, di sini itu namanya Gumi Uwuk sebagai pengancing pagar istilahnya pagar Desa Akah. Makanya ada istilah sinar yang melejak ke atas itu. Mudah-mudahan nanti bisa atau bisa dinampakkan, atau bisa dilihat. Nanti jangan-jangan bisa merinding bulu gini. Penasaran dari Ya. Nah, pemirsa seperti apa? Langsung aja kita. Ikuti terus. Mr. Tukul. Jalan. Malam semakin bertambah kelam. Medan curam dan terjal menunggu di depan. Keadaan itu harus dilalui Mr. Tukul untuk menguak misteri terpendam di Gua Gumi Uwuk. Nah, ini seperti harus panggil Mr. I nih ya. Mr. I. Mr. I. Nah, Mr. I. Ini Mbak Gina kayaknya sudah ada sesuatu yang... Ya.
Nah ini ada makhluk yang dari dalam Mas betul, udah mulai mendekat ini. Ya. Kira-kira jarak 1,5 meter dia berdiri di sini. Jarak 1,5 meter. 1,5 meter sudah ada energi yang di belakang Mbak Gina. Tuh loh, udah ditunjuk-tunjuk. Siapa ini? Mr. E. Mr. E. Siapa? Mr. E. Semuanya ngapain ke sini? Kamu balik ya sana ya? Balik ya? Mr. E. Kamu balik ke sana. Siapa ini? Balik ke sana. Mr. E. Ini udah masuk. Ngapain? Ini siapa nih? Kamu nggak izin kan tadi? Dia izin sama Pak Wayan. Pak Wayan, nah itu Pak Wayan. Nah, tahu siapa saya, Pak? Tahu siapa saya, Pak? Tahu. Tadi nggak ada, Pak. Nggak ada yang izin tadi ya. Nggak ada yang izin ke saya. Kami sudah mengizinkan atau mengaturkan sesajen sudah di sana. Nggak Sudah. ada satupun yang izin sama saya. Nah, cuman ada perwakilan di sini. Mr. E. Iya, ini terakhir saya cari. Pegang. Mr. I, sebenarnya sosok apa yang Mbak Dina nih? Ini ada suara di sini. Yang ada di dalam perempuan. Iya, ada suara di sini. Dia memang tadi mengatakan kan seperti orang nggak izin kan. Memang kita sudah ngasih sajen sana izin, cuma yang menerima bukan makhluk yang ini gitu. Oh. Nah, makhluk yang satunya nggak terima, dia minta juga gitu. Kalau yang ada di dalam gua itu menurut saya, itu sekitar ada 6, ada perempuan 2, laki-laki 4, terus ada satu sosok lagi binatang berbentuk ular. Udah ularnya pemirsa. Sedangkan ini perkampungan alam gaib gini Mas. Ini perkampungan ya makhluk yang nggak kelihatan, makhluk astral. Ya betul. Oh, ini kena lagi nih. Kita soalnya dia ada di perkampungan gitu kan juga. Iya, memang hawanya aja agak anget toh. Hawanya aja panas banget. Kursi lagi. Hawanya aja kursi. Di samping pikiran Kiki yang kosong, sosok-sosok ganas pun mulai saling berdatangan. Keadaan itulah yang membuat Kiki tumbang di antara areal yang ditengarai sebagai pengampungan gaib itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian, karena tidak diupacarai, istrinya dari Pak Dut Mastro ini dicari oleh ular lelipi sampi namanya. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
nawag menawag puniki sane melinggo beriki. Misteri, mungkin bisa dijelaskan misteri. Ya gini Mas Tukul, ini makhluk-makhluk yang ada di sini, ya ini kayaknya nggak suka dengan kedatangan kita gitu. Dia merasa terusik gitu. Biarkan dia bilang biarkan kami damai dengan di sini, jangan sampai diusik gitu. Betul. Mungkin dari Mbak Kiki apa yang dirasakan tadi? Badan tiba-tiba dingin terus nggak tahu deh. Tiba-tiba dingin dan jatuh. Kalau Mbak Gina apa yang dirasakan tadi? Dingin, merinding gitu, gemeteran semua badan gitu. Pak Wayan, mungkin bisa ditambahin Pak Wayan apa ini sebenarnya Pak? Ini kalau kan tadi ada gemetaran dari di Bulog Kuduk saya. Yeah. Memang ada orang yang di sini. Sekarang saja pun ada yang menonton di sini. Cuman dengan kasat mata kita tidak bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Monggo Pak Wayan, kita harusnya gimana nih? Ya tadi kan sudah mohon izin karena sebatas kru tidak akan mengadakan aktivitas lagi untuk lihat di sini. Kiranya supaya tidak terganggu di sini. Jadi intinya kita nggak boleh terlalu lama-lama. Pamit lah. Ya. Nah pemirsa sepertinya kita harus cepat buru-buru ke tempat lokasi lain. Betul nggak Pak Wayan ya? Nah, mesti ini ada sesuatu yang mau disampaikan? Saya merasa dari sini energi yang kuat Mas Tukul. Saya penasaran mau ke sana Mas Tukul. Kalau gitu kita akan ke sana aja dulu ya. Pertama ini biar supaya kondusif ya. Saya mau ke sana dulu. Biar istri sendiri aja. Iya, saya mau ke sana. Iya. Nah, ikuti terus. Mas Tukul jalan. Itu kebanyakan orang bingung dan kena guna-guna gitu. Kebanyakan begitu, seperti anak kecil tidak mau sekolah, pokoknya tidak tentu gininya, jalannya tidak tentu gitu. Ke sini terus meluka di sini bisa sekolah lagi kembali. Dan saya punya keponaan, Pak Ngurah namanya, terus dia kan kerja di kantor, bagaimana ada masalah, dapat kerjaan. Sekarang dia nangkil ke sini, sembahyang ke sini. Setelah melukat itu bisa kerja lagi. Dah sakit, tak boleh ni kamu buruh, dumun. Di Gianyar. Usaha nikod, hau ni kesurupan. Raris ni ke jam rotas petang nange. Ampun ni ke Batum Riki, tangkil Riki ring puro Taman Beji, langsung lunas samud Riki. Pensan ampun, makin sampun dah doas panah. Sampun biasa nih kerjaan itu. Nah pemirsa, kita ada rumah Pak Mangko. Asli, gelap, parkir mobil. Bisa diceritakan sejarah Puri Taman Beji itu, enggak Pak? Begini Mas Tukul, Puro Taman Beji, Puro itu tempat suci. Puro ya. Zaman kerajaan Tabanan ini Mas Tukul, sekitar tahun Masehi 1487. Abad ke-15 kurang lebih sudah ada Puro Taman Beji ini. Terus fungsinya dulu kan untuk ide betarem, membeji yang di sana, sampai itu Nunas Toyo Solas namanya. Terus kemudian sebagai tempat Nunas Tirta bagi yang upacara-upacara yadnya di Bali, Mas. Upacara yad. Di samping itu ada juga umat-umat yang keberbahan namanya di Bali kalau ada yang sakit, terutama sakit non medis, misalnya bingung, gila, maupun yang semacam itu, lunas pengelukatan di Puro Taman Beji. Begitu Mas Tukul. Kalau saya boleh nanya nih Pak, katanya ada kejadian unik ya di mata air Beji itu, pancuran Beji. Oh begini Dek, sekitar tahun 2000-an, Puro Taman Beji itu pernah dipugar. Terus pas sebelum upacara pemelaspasan namanya penyucian, ada tiba-tiba air dari depan Pelingi Padmosano namanya muncrat begitu, cus begitu, banyak orang yang melihatnya, termasuk saya. Terus itu dibilang air atau toyo pengleburan, sampai sekarang masih ada. Di samping itu sekitar tahun itu pula
ada peristiwa aneh Mas Tukul. Ada seorang dosen dari Universitas Udayana di Denpasar, Yaunut, namanya kalau tidak salah Pak Ketut Master MSI nama beliau, pernah penelitian di sini. Beliau mengadakan sembahyang di sana malam hari, terus mendapatkan katanya pice, kalau di Bali pice itu anugerah. Wah, nggak sembah hidayah. Ya, berupa arca, patung, ya, patung sebesar ya kurang lebih 10-15 cm ya. Gambarnya seperti pendeta. Wah, seperti pendeta. Ya, seperti pendeta. Terus dibawa pulang. Setelah dapat dibawa pulang ke Denpasar. Beliaunya dari Karangasem, rumahnya tinggal di Denpasar. Dibawa pulang ke sana. Terus kan tidak disembahyangi di sana. Betul. Akhirnya beberapa bulan kemudian karena tidak diupacarai, istrinya dari Pak Ketut Master ini dicari oleh ular lelipi sampi namanya. Akhirnya beliau datang ke rumah sini. Balik sini. Banyak ini kalau sampai istri saya di. Ya, maunya pico atau anugerah itu, arca itu mau dikembalikan ke pura. Saya remuk sama orang tua saya dan keluarga, dan saya mohonkan petunjuk kepada ide pedanda namanya ide pendeta. Itu mesti diterima lagi. Nah, pemirsa, kayaknya kita penasaran tempatnya seperti apa, energinya seperti apa, dan di sekitar situ tuh ada apa saja. Boleh nggak kalau kita langsung ke Pura Taman Beji nih, Pak? Mari Mas Gul, mari deh. Wah, pasti sudah nggak sabar nih pemirsa. Ini pariwaranya dianut dulu ya. Nggak mau. Lo kok nggak mau lo? Kamu udah tak modalin lo ya. Seperti apa tempatnya, energinya, ada apa saja di sekitar itu yang akan diceritakan oleh Pak Mangku, Mas Ahmad, dan bidadari yang sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mr. Tukul. Jalan. Maaf, dengan siapa saya bicara? Maaf, dengan siapa saya bicara? Apakah Anda sosok Dadung Galiang? Pemirsa, Rida dan Solepati melakukan penelusuran di Pura Taman Beji. Berhasilkah mereka melihat masa lalu yang terjadi di tempat ini dan juga menerawang sosok yang menjaga pura keramat ini? Awas, oh ini ternyata kalinya yang dibilang mungkin kali Beji ya? Kali Beji yang sering keluar air barangkali keluar apa? Ular. Aduh. Jadi kalau saya melihat ya, tadi saya melihat itu banyak sekali kumpulan kayak ular-ular kecil gitu loh. Tadi dalam air gitu. Tuh masalahnya kan aku bermasalah kali sama ular ya, saya agak geli soalnya sama ular. Kalau gitu. yang saya lihat sih seperti itu kecil-kecil kan soalnya, kecil-kecil. Saya belum bisa melihat. Dan itu saling membelit gitu. Secara jelas, cuman saya lihat energinya yang itu diikutin oleh sosok-sosok. Sepertinya itu penjelmaan gitu kalau saya rasakan. Iya. Suara tawa yang melengking dengan aura hitam menyeramkan. Itulah gambaran dari Dadong Guliang, penyihir wanita yang pernah memporak-porandakan desa Akah. Sejarah lisan mencatat tahun 1836 Masehi, Dadong Guliang menyerang penduduk desa Akah. Dengan sihir jahatnya, ia berhasil meneror warga dengan rentetan serangan penyakit menular. Keadaan desa yang tidak stabil membuat tetua desa pada saat itu berpikir keras untuk memindahkan penduduk desa Akah ke wilayah lain. Tidak berhenti sampai di situ, Dadong Guliang masih tetap menjadi momok warga Akah. Di wilayah desa yang baru, penyihir jahat itu tetap melancarkan serangannya.
Namun batu pengancing terlanjur dipasang. Hal itu membuatnya gagal melancarkan serangan sihir lagi. Dadong Guliang diyakini tidak tewas. Ia lenyap dengan cara moksa di tempat ini. Kadang ia menampakkan diri di areal kebun sunyi ini. Dendamnya masih abadi. Ingin mencelakai penduduk desa Akah sampai berakhirnya zaman. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya mau nanya kepada Pak Wayan ini. Ini sekarang kita udah di dekat sekali, kira-kira ada 7 meter. Nah, Pak Wayan, ada hubungan apa nih Dadong Guliang dengan desa di sini nih, Pak? Cuman Dadong Guliang ini sebenarnya beliau adalah dari Guliang, Desa Guliang, Kabupaten Bangli. Itu. Nah, mungkin beliau gimana dengan situasi keadaan di sana, akhirnya beliau hijrah ke sini. Hijrah ke sini, terus menempati areal ini. Itu. Nah, dengan singkat cerita, dengan adanya kesaktian beliau, itu akhirnya dipergunakan dengan hal-hal yang negatif. Maaf, laki apa perempuan ya? Beliaunya nih. Kalau Dadong, istilah Dadong di sini perempuan. Ya. Perempuan, ternyata perempuan. Kalau Mbak Rida dan Ahmad, bisa diterawang sedikit, mungkin dianalisa. Ini energi negatifnya makin terasa. Ya. Ini hawanya udah nggak enak. Memang betul sih itu sosok yang saya lihat memang perempuan. Dan ketika tertawa itu sangat nyaring mas. Wah, kalau tertawa cenyak. Dan yang saya lihat memang dia bukan dari sini, tempat aslinya apa ya, dari mungkin dari luar sana. Kayaknya sih di sana juga dibuang sih Pak. Jadi istilahnya tidak diterima oleh masyarakat sekitar sana karena mungkin dia salah menggunakan ilmunya. Oh, mempersalahkan. Digunakan untuk hal-hal negatif dan di sini pun kayaknya seperti masih menggunakan ilmu yang sama. Kalau Mbak Rida sendiri, tadi Mbak Rida kayaknya sebelum kita take aja ekspresinya sudah kayak merasa gimana gitu Mbak ya? Ya jujur Mas, kalau saya ngerasakan takut sebetulnya ya, karena bukan apa, karena energinya luar biasa besar, mungkin dengan kesaktiannya. Menurut saya ini bukan jiwa yang hilang atau gimana, jadi dia seperti moksa ya Pak ya. Iya. Jadi dia hidup sampai sekarang. Pak Wayan dan Mas Ahmad Setawa, sosoknya tuh ada di mana sekarang nih? Energinya ini. Kalau saya sebelah sana ya, persis seperti tadi yang Ahmad bilang, sebelah sana. Sebelah sana dan pengawalnya udah ada di itu. Iya, itu. Ada pengawalnya. Dan pengawalnya itu laki-laki yang saya bingung gitu. Dia dominasi perempuan sendiri, dikelilingin beberapa pengawal laki-laki. Betul Pak Wayan? Betul. Wah, ada istilahnya. luar biasa. Apakah Mas Dadong Guliang itu masih memendam rasa dendam terus nih sampai sekarang? Nah, karena mungkin beliau sudah artinya mengikhlaskan raganya dan menuju ke nirwana. Ya. Mungkin, tapi di dalam hal ini kadang-kadang masih ada aura-aura negatifnya. Nah, cuman di samping aura negatif ada juga aura positif yang beliau tanamkan di sini. Nah, seperti misalnya gini, kan di sekitar sini menurut cerita ya, ada orang anaknya menangis. Anaknya menangis, terus dibawakan di sini dimohonkan dengan membawa bawang merah. Merah, ya. Bawang merah. Jawa juga. Ya, bawang merah dimohonkan di sini. Akhirnya dengan cuman ditaruh di kening, anaknya sudah bisa reda nangisnya. Itu ditandai juga dengan banyaknya pengikutnya dia juga ya Pak? Iya, juga. Nah, Mas Ahmad dan Mbak Ida, di antara Mbak Ida dan Mbak Ahmad, siapa yang mau duluan komunikasi dengan energi yang ada di sekitar tempat ini nih? Monggo, silakan.
Apakah Anda sosok Dadung Galiang? Giren ki, Dadong ki. Ya ampura deh. Ampura ki Dadong. Doaning puniki Dadong niki dimuat untuk aura Dadong napi jakti kawentenan Dadong sekadi asa puniki. Nah, titian Mas ledang Dadong manggeside ngampurayang. Duaning puniki istilahnya anggene geguat ring sajroning ngelestariang kawentenan keajaiban secara misteri. Kawentenan ilmu sane Dadong sampun wikanin. Ya mungkin. Nah dumogi ilmu itu nah mangdo preside memangguhang kerahayunan. Termaning kan iki ilmu moksan jadinya. Kalau ini sangat berat sekali sih Mas Pul. Ya. Saya sempat nggak sadar apa yang dia ucapkan makanya. Ya. Tapi ketika dia mau menjelaskan lebih dalam mungkin dia langsung batin ke Pak Wayan. Komunikasi lewat batin dan betul yang tadi dikatakan oleh Pak Wayan adalah salah satu komunikasi dia langsung lewat batinnya Pak Wayan. Dia dilatar belakangnya sama dendam ya Mas Pul. Sebetulnya dendamnya mungkin di tempatnya yang dulu. Dia sampai diusir segala macam pindah ke sini dan masih tetap tidak diterima di sini dan akhirnya ilmu ada yang jawil kaki saya malahan. Masih sakit hati ya Mas? Iya masih sakit hati dan karena rasa dendam itu terlalu besar makanya ketika terusik sedikit pun langsung ilmu yang beliau miliki itu sebenarnya adalah ilmu kemoksaan. Untuk bisa melepas jiwa dan raganya beliau. Nah, itu disalahgunakan oleh beliau. Karena rasa dendam, yang dibicarakan, rasa dendam. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian yang beliau alami itu, ini pesan beliau semoga janganlah takut kepada ilmu yang penestian, sebab itu kalau dipergunakan secara positif akan mengarah kepada positif juga. Itu adalah tujuannya adalah untuk melepas jiwa raga kita supaya bisa kita menuju ke nirwana. Dan ini saya unik ya Kang Soleh, kalau ada sosok salah satunya itu nggak manusia ya, karena dia atasnya tuh ada 3 bagian begitu Kang Soleh. Saya juga ngerasa seperti itu Mbak Rida. Jadi yang saya lihat auranya sini ini positif banget. Cuman benturan juga sama sekeliling agak negatif. Jadi ini perpaduan 2 energi ini loh yang menarik di Bali ini ya. Benar. Yang menarik di Bali itu selalu ada posisi antara positif dan negatif itu dia bisa harmonis gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya saling mengimbangi ya. Benar. Gitu. Kang Soleh menurut Kang Soleh itu yang negatif di daerah sana mungkin ya Kang Soleh. Daerah sana, sebelah situ. Oh iya. Dan sekeliling sampai jalan raya tadi itu. Itu saya lihat juga sering terjadi mungkin bencana atau apa ya. Seperti Saya permisi dulu kepada Sesunan. Sebentar dulu Mas.
Mangku, maaf, lokasi airnya di mana Pak Mangku? Oh, di sini Mas. Iya, monggo sini. Oh, air. Ininya di sini nih ya? Iya. Nah, pemirsa, inilah pusatnya air yang mengeluarkan yang diciptakan Pak Mangku. Energi sangat luar biasa sekali. Saya merasakan kekuatannya sangat dahsyat sekali ini. Halo Kang Soleh, mungkin apa yang Kang Soleh Pati ingin utarakan? Ini saya melihat yang jaga atau memang manifestasi dari kekuatan itu Mas berwujud seperti resi. Kepalanya itu aneh Mas, ada bukan satu ya, ada lagi, terus agak gemuk, dia duduk di kayak bunga teratai gitu ya. Wow. Dan di situ air semua, kayak air tuah gitu. Jernih banget. Di samping itu saya juga melihat di belakangnya itu kayak ada pancuran yang terjal dan masuk sampai ke sini itu. Wah, luar biasa. Kalau Mas, saya merasakan energi yang luar biasa ketika Bapak tadi membunyikan dan kalau itu langsung seketika seperti ada yang datang dan wah. Jadi lebih tenang itu. Gelombang gitu. Ada gelombang. Pak Mangku, maaf mau nanya lagi. Proses untuk menghilangkan melukatnya itu prosesnya seperti awalnya, atau dia datang ke sini terus disiram pakai air, atau dia harus ditidurin, ada berdoa dulu, atau bagaimana nih mungkin perjalanannya? Begini Mas, kalau ada orang atau warga di sini yang kurang sehat begitu, atau kena gangguan secara niskalo namanya, datang kepada saya. Kalau yang istilahnya balik nggak akan berencana. Kalau yang tidak berencana langsung datang seperti cerita saya di rumah tadi, langsung jam 12 malam, langsung kita ajak tanpa perkara, bahkan setangkai bunga saja datang ke sini dengan dupa, sudah langsung melukat. Prosesinya yang datang tidak berencana itu langsung di Toyota Bah namanya pertama Toyota Bah, mandi di situ, bertamas mandi, kemudian di pancuran sebelah sini ada pancuran. Yang setelah itu baru di sini di Jeroan sembahyang melukat dengan di sana juga di Pemedalan melukat dengan ditambah dengan kelapa gading namanya kalau di Bali. Setelah itu sembahyang lunas itu demikian prosesnya selesai. Oh, jadi ada tahapannya. Tahapan-tahapannya. Tapi tadi waktu Pak Mangku bercerita, tadi mau cerita di situ ada suara kresek kayak orang mau itu ya, apa itu Bang? Itu namanya rencang-rencang, dia bertaruh di sini seperti yang saya ceritakan, ada ular, ada bermacam-macam pokoknya. Padahal tadi kayak orang mau ini loh, mau lewat di hutan tapi sat. Sebelah kiri ini tadi rencang-rencang itu memang agak negatif Mas. Dulu pernah Mas, pada waktu orang sedang melukat di sini, dari sana dari desa utara berbanyak keluarga, terus ada seperti hujan tanah. Wah, itu banyak orang yang dengar, dan di sana di Jabo Tengah, terjadi semua dan muntah-muntah, begitu, dan muntah-muntah. Akhirnya yang tidak sebenarnya mau melukat semua. Melukat semua. Gitu ya. Iya tadi Bang. Yeah. Dan sebelum masuk tadi telinga saya itu sebelah kanan ada kayak nyentil gitu, tapi nggak kena, cuma ada suara. Ini kayaknya pemirsa pasti penasaran nih, sampai satu jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata non-gaib. Harus divisualkan oleh kanvas lukisan. Seperti apa energi yang tadi diceritakan dan ada di kanan kiri pulau Taman Beji. Iya. Yang penasaran, Egil, Mito Tekol.